Shalom Cornerstone. Berapa banyak engkau yang bersuka cita sore hari ini? Lambaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, sama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada sore hari ini, boleh berkumpul Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas segala perlindungan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Takkan pernah kami lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia. Bersyukur kepadamu, besar setia.
kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan, besar setiamu dalam setiap langkah kami, dalam setiap hari-hari kami. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian, naikkan syukurmu. Dialah yang baik. Oh, Dia setia. Dia Immanuel, takkan pernah tinggalkanmu. Terima kasih Yesus. Sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja. Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. selalu ada bagi kami,
menyertai kami Tuhan. Melewati pergumulan kami. Melewati rintangan Tuhan, Kau yang selalu berikan kami kekuatan. Kau yang berikan kami damai Tuhan. Kau yang berikan kami kemampuan Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain dengan memuji, menyembah-Mu, bersyukur. Bawa kami lebih dekat lagi padamu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mau menemukan kekuatan. Kami menemukan sukacita Tuhan di dalam-Mu. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Teman-teman katakan, you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sama-sama kita mau masuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. Yes, Lord. I lay it all down again to hear you say, To hear you say that I'm your friend. you are my desire.
your embrace. Help me find a way, Lord. Help me find a way and bring me back to you. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, You're all I want. You're all I want. Hanya Kau yang kami perlukan. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know You are near. 'Cause You're all I want. Yes, You are. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Kembali katakan, You're all I want. You're all I want. Yes, You are. You're all I've ever needed. Kau yang kami inginkan, Tuhan. Tiada yang lain selain Kau. Let me know You are near. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, teman-teman. You're all I want. Hanya Kau. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Sama-sama teman-teman yang rindu akan Tuhan sore hari ini. Aku ajak kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan. Kita sore hari ini mau fokus hanya sama Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau cari Tuhan. Teman-teman katakan, You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. Hanya Kau yang kami butuhkan, Tuhan, dalam hidup. All I want. Help me know You are near. Kembali, teman-teman, dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Kau yang kami inginkan, Tuhan, sore hari ini. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Help me You're near. Help me know You are near. Help me know You are near. Sama-sama teman-temanku, angkat suaramu sore hari ini. Katakan, kami merindukan-Mu, Tuhan. Kami menginginkan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Mungkin kami sudah jauh, Tuhan, beberapa saat ini. Tapi sore hari ini kami mau kembali, Tuhan. Kami mau mencari Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami tak mau Kau lepaskan kami, Tuhan.
percaya Kau dekat. Angkat suaramu teman-teman. Angkat sembahmu sore hari. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Sebab di dalammu kami percaya kami beroleh kekuatan. Sebab di dalammu kami beroleh pengharapan Tuhan. Kami beroleh pertolongan Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang bisa kami andalkan selain Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Hanya padamu Yesus. Angkat suaramu. Angkat sembahmu. Hati kami terbuka Tuhan untuk. Hati kami terbuka Tuhan. Sebab kami merindukan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan kalau kami jauh. Mari teman-teman yang bisa berbahasa roh, ajak kita sama-sama angkat suara kita. Kita senangkan Dia. Kita bangun hubungan dengan Tuhan kita. Katakan haleluya, kami menginginkan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau diam dalam hati kami. Kami rindu Kau memenuhi kami Tuhan. Memberi sukacita, memberi kelegaan, beri penghiburan Tuhan untuk setiap kami yang memerlukan Tuhan. Haleluya, Kau disenangkan Tuhan sore hari. Kau disenangkan Tuhan. Syukur Tuhan punya Allah yang seperti. Terima kasih Tuhan. Merindukan-Mu Tuhan. Kami yang berbeban berat. Kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Kami percaya Engkau dapat memulihkan setiap kami. Sama-sama kita buka kedua tangan kita teman-teman. Katakan, Kau ku rindu. Sekali lagi katakan, Kau ku rindu. Kau ku rindu. Yesus, Kaulah yang kami perlukan Tuhan. Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu.
Yesus. Kami percaya sore hari ini kalau di dekatmu kami beroleh sukacita, kami beroleh pengharapan Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan namamu. Mari teman-teman yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Oke, teman-teman di sini percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Yang sepakat katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau pujikan yuk teman-teman buat Allah kita yang besar. Woo! Sama-sama kita tepuk tangan kita yuk. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Ikutin gerakan kita. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar, besar. Ikutin kita teman-teman. Oke, tunggu. Aku dari tadi lihat teman-teman kurang semangat nih geraknya. Yuk yang semangat yuk buat Tuhan. Geraknya yang besar, yang lebar ya. Jadi ada yang masih malu-malu gitu, jangan malu-malu ya teman-teman. Mungkin biar nggak kena teman sebelahnya, boleh geser. Rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Oke. Sama-sama kita mau gerak buat Tuhan ya. Let's go. Let's go. Woo. Besar. Masih bisa lebih besar kayaknya. Besar. Sekali lagi. Besar. 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 Masih bisa lebih lebar lagi yuk. Besar lagi. Kalau Tuhan kita teramat baik, sangat baik dan sungguh baik. Yang percaya katakan yes. 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 Kurang kencang yes. Yes. Sekali lagi beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita yang sangat baik. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala bareng-bareng. Karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mau katakan Lord you are good. Sing. Lord you are good and your mercy endureth. Sing Lord you are good. Lord
and your mercy endureth forever. Kita tunjuk teman-temannya ya, sama-sama. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Sama-sama lambaikan tangannya bareng-bareng ya. Hallelujah, Hallelujah. we worship you. For who you are. Sekarang aku minta tangannya kayak gini ya. We worship you. Asik. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Angkat jempolnya sekarang. You are God. Setiap ada kata good, aku minta jempolnya diangkat bareng-bareng ya. Bisa? Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama tunjuk lagi ya, teman-temannya. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekarang dua tangannya ya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Siap-siap jempolnya. You are God. So good, so good. Yes, you are. Angkat jempolnya bareng-bareng. God, all the time, all the time. You are God. Sing, you are God. All the time. All the time. You are Kurang tinggi jempolnya, cornerstone. God, all the time, all the time. You are God. You are. Yes, you are. All the time. You are God. Hey. Habis gini kita katakan people from every nation, ditunjuk lagi ya bareng-bareng. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. we worship you for who you are. Dua tangannya sekarang. Worship you, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are. Kita aja. We worship you. Hallelujah. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hallelujah. We worship you for who you are. Wow. Sekali lagi lambaikan tangannya. Worship you. Hallelujah. We worship you. Worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. Haleluya. Beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke teman-teman, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
atas berkat-Mu Tuhan hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dari apa yang kami miliki, kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa semakin memperluas kerajaan-Mu. Juga Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Teman-teman, sama-sama kita mau siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini teman-teman dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hayati setiap lirik yang ada teman-teman. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, Yes Tuhan. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Oh, terima kasih Bapa. Senangkan Hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Nyatakan teman-temanku. Hanya itu kerinduanku. Boleh sekali lagi kita menyembah Tuhan kita teman-temanku. Ya, ya, namo. Kiara lama nasyika ya lama ya. Menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduan setiap kami. Sebab hanya namamu saja yang dipermuliakan pada sore malam hari ini Bapa. Kami hanya mau fokus pada namamu Yesus, nama di atas segala nama. Kuralamana shikaya ralamana ralamana ramo. Menyenangkanmu oh Yesus Tuhan. Ya ramo. Ya ralamana shikana ralamana ya ramo. Shikana ralamana 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 shikana ralamana ya ramo. Bapak 1-2 menit ke depan Tuhan, kami hanya ingin menyembah-Mu di tempat ini. Kami hanya mau fokus kepadamu. Biarkanlah setiap penyembahan kami pada sore malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan setiap nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Teman-temanku yang mau meninggikan Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan, boleh sama-sama kita buka kedua tangan kita. Berikan penyembahan yang paling berarti untuk Tuhan kita. Angkat suaramu teman-temanku, angkat hatimu. Sekali lagi senangkan Bapamu di surga. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kiara lamo, ya syakana lamo. Kiara lamana syakana lamana lamana lamo. Kiara lamana lamo. Menyenangkanmu. Kami mau
Bapa, Kau tilik setiap hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat kedua tanganmu teman-temanku, nyanyikan. Menyenangkan-Mu, Haleluya. senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Oh, Hanya itu kerinduanku. haleluya. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Benar Tuhan, sore malam hari ini kami hanya ingin berfokus padamu, menyenangkan hatimu dengan penyembahan sorak-sorai pujian. Saudara, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Perlengkapi lidah bibir dari hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. lebih semangat lagi katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-temanku. Terima kasih untuk tim PAW untuk pelayanannya pada sore malam hari ini. Shalom Cornerstone. Masih kurang semangat. Shalom Cornerstone. Aku mau kita coba satu hal ya. Kalau aku nanti sebutkan Cornerstone, teman-teman bilang impactful generation. Oke? Kita coba sekali ya. Cornerstone. Boleh gak sih kalau kita ngomong impactful generation, kita kepalkan tangan, kita angkat ke atas tinggi-tinggi. Boleh? Yang mau katakan amin. Kurang keras anak-anak muda yang mau katakan amin. Cornerstone. Cornerstone. Sekali lagi Cornerstone. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Selamat sore teman-teman. Oke, kembali lagi sama aku. Ya, puji Tuhan aku dikasih kesempatan sekali lagi untuk men-sharingkan sebagian dari firman Tuhan. Pertama-pertama nih, aku mau tanya ke teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah baik? Luar biasa? Puji Tuhan. Banyak sekali jawabannya ya. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Gak kerasa ya teman-teman, kita sekarang sudah masuk di bulan apa? Bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni ini kalau nggak salah bulan ke-6 ya. Jadi kita sudah masuk di pertengahan tahun 2023. Siapa yang merasakan gandengan Tuhan sampai saat ini? Boleh angkat tanganmu teman-teman. Yang merasakan gandengan Tuhan, pertolongan Tuhan. Aku mau tangan kanan kita tetap di atas. Kita taruh tangan kiri kita di dada. Sama-sama kita katakan, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pertengahan tahun ini. 3, 4. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pertengahan tahun ini. Thank you God, thank you Jesus. Oke teman-teman. Pada bulan Juni ini, tema besar kita adalah The Voice. Saudara, malam hari ini aku mau sharing sebentar, gak akan lama. Jadi teman-teman aku minta tolong kita mau sama-sama fokus. Dibuka telinganya. Nah gitu, oke. Aku lihat cantik-cantik sama ganteng-ganteng semua ini. Pasti sudah mempersiapkan isi hatinya, sudah mempersiapkan hatinya. Kita buka lebar-lebar hati kita supaya bisa ditanam oleh kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kita punya berapa indera ya? Siapa yang tahu kita punya berapa indera? 5 indera. Apa aja? Apa? Penglihatan. Penglihatan itu biasanya di mata.
Selain penglihatan ada apa lagi? Pendengaran. Pendengaran di telinga. Ada apa lagi? Pengecap. Pengecap itu apa? Lidah. Ya, benar ya? Lidah. Apalagi yang keempat? Apa? Penciuman. Biasanya penciuman di mulut. Oh, bukan ya? Di mana penciuman? Di mana? Nah, itu gitu. Jangan terlalu tegang, teman-teman. Kita fun aja di sini. Kita fun tapi tetap serius, oke? Setelah penciuman apa lagi, teman-teman? Apa? Lupa. Ini indera yang paling biasanya sering kita lupakan. Yang kelima apa? Perasa atau peraba. Coba kita raba ini kulitnya. Kerasa nggak? Ada nggak? Dingin gitu tangannya? Kalau dingin berarti sudah jarang digandeng sama pacarnya. Atau jangan-jangan kita belum punya pasangan. Gak apa-apa, kita berdoa supaya kita diberi pasangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tadi yang amin paling banter itu kayaknya yang belum punya pasangan. Aku juga kok teman-teman, kita sama. Oke, coba aku mau sekarang kita sama-sama tutup telinga kita. Kita tutup telinga kita, keduanya ya. Tutup, oke? Sudah ditutup semua? Sekarang kedengaran suaraku enggak? Masih dengar ya? Kedengeran enggak? Enggak ada suaranya, padahal aku tadi ngomong. Terus, sekarang, kenapa Kak? Kok aku harus tutup telinga? Kenapa Kak? Kok aku harus mendengarkan apa yang Kakak omongin dengan tutup telinga? Kenapa sih? Apa? Esensinya apa? Kalau teman-teman bisa membayangkan, teman-teman kita yang di luar itu yang mempunyai kekurangan dalam pendengaran. Mereka pasti akan memfokuskan satu indera mereka untuk membantu mereka dalam menjalani hidup mereka. Aku kasih contoh. Kalau kita memiliki teman yang berkekurangan dalam indera penglihatan, mereka akan secara tidak langsung atau mau tidak mau, mereka akan fokus kepada pendengaran mereka. Bahkan pendengaran mereka akan lebih jeli daripada kita. Karena apa? Ya mereka memfokuskan pada pendengaran mereka. Begitu juga dengan The Voice, teman-temanku. Berbicara soal pendengaran. Sore malam hari ini aku kasih judul sharingku, yaitu keep fokus. Apa sih yang harus kita fokuskan? Apa yang harus kita tekankan dalam fokus ini? Fokus yang kayak gimana? Fokus yang seperti apa? Fokus yang apa yang harus aku miliki sebagai anak-anak muda? Supaya The Voice ini, yaitu suara Tuhan, bisa kita dengarkan dalam kehidupan kita. Teman-temanku, kita semuanya di tempat ini, kita itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Kadang itu kita ciut, kadang itu kita insecure, kadang itu kita merasa nggak layak untuk mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Oh, yang bisa mendengarkan suara Tuhan itu cuma pendeta, Kak. Yang bisa mendengarkan suara Tuhan itu cuma diaken, Kak. Yang bisa mendengarkan suara Tuhan itu cuma pelayan-pelayan di sini loh, di mimbar. Enggak sama sekali, teman-temanku. Kita diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Roh Tuhan itu sudah berjonggol di hati kita. Kita semua di tempat ini mampu mendengarkan firman Tuhan. Mampu mendengarkan suara Tuhan, Berbicara soal suara nih teman-teman. Sebenarnya ada berapa sih suara yang bisa kita dengarkan itu? Sebenarnya teman-teman, suara itu timbul di hati kita masing-masing. Kita itu mendengarkan beberapa suara-suara itu di hati kita. Lalu kita olah, kita filter, kita rasakan, aduh, gimana ya? Apakah ini memang suara dari Tuhan? Apakah ini suara dari yang lain? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, sebenarnya yang membuat kita membingungkan suara itu apa sih? Karena kita itu ada di hati sini loh. Suara itu terdengar di hati kita. Terus kita mulai mereka-reka. Apakah ini suara Tuhan ya? Aku kasih contoh. Kalau semisal,
Kita sudah pacaran nih. Kita sudah memiliki pasangan, Kita sudah memiliki pasangan, terus habis gitu, di hatiku ini muncul kata-kata, terdengar suara. Itu loh ada cewek cantik. Kamu gak mau coba sama yang satu itu. Dia lebih cantik loh daripada pacarmu yang sekarang. Menurut teman-teman itu suara Tuhan atau suara yang lain? Ayo dijawab. Suara Tuhan atau suara yang lain? Suara yang lain. Nah, ini teman-teman. Suara itu yang ada di bergejolak di hati kita itu ada dua. Yang pertama, itu adalah suara Tuhan sendiri. Next Kak. Jadi macam-macam suara itu ada dua teman-teman. Suara Tuhan dan juga suara apa? Suara iblis. Terus gimana Kak caranya aku membedakan gimana suara Tuhan, gimana suara iblis, terus apa caranya aku memfilter dalam hatiku ini? Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus tahu, kita harus tahu karakteristik suara-suara di atas ini. Suara Tuhan maupun suara iblis. Nah, sebelum kita masuk ke karakternya itu teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang suara Tuhan aja. Suara Tuhan. Sebenarnya suara Tuhan tuh bisa kita dengar dalam hal apa sih? Dalam media apa saja? Kapan aku bisa mendengarkan suara Tuhan? Simple teman-temanku. Kita bisa menganggap Tuhan kita itu seperti papa kita. Bagaimana kalau kita mendengarkan suara papa kita? Mungkin bisa dalam hal apa? Saat papa kita ini menceramai kita. Mengasih kita itu saran. Ini, next Kak. Media apa saja yang bisa kita gunakan? Atau media apa saja yang biasanya itu bisa sebagai suara Tuhan? Yang pertama, yang tidak lain tidak bukan apa? Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan Allah. Suara Tuhan ini akan sering kita dengarkan kalau kita sering membaca firman Tuhan. Kak, tapi waktuku nggak ada. Kak, tapi baca firman Tuhan tuh ngantuk. Ya atau ya? Terkadang memang kita itu kalau membaca firman Tuhan tuh bisa ngantuk teman-teman. Tapi kalau kita mendalami firman Tuhan itu, kita nggak cuma membaca saja. Kita tahu isi firman Tuhan itu apa. Kita jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau kita seriusi firman Tuhan, kita nggak akan ngantuk. Kita akan tahu isi firman Tuhan itu apa. Dan kita akan bisa lebih peka lagi sama suara Tuhan. Media yang kedua, puji-pujian. Nah, ini sama yang kayak kita lakukan tadi. Saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melompat-lompat bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Di situ suara Tuhan bisa kedengaran loh. Kita bisa merasakan suara Tuhan di sana. Kita bisa merasakan damai di sana. Saat kita menyembah Tuhan kayak tadi, kayak barusan. Suara Tuhan itu bisa terdengar suara Tuhan itu terdengar di kita. Kita menyembah, oh Tuhan terima kasih. Kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama mengucapkan rasa thank you kita buat Tuhan. Kita akan merasakan damai. Iya nak, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan selalu ada di depanmu, bahkan aku akan menggendongmu. Kamu gak akan pernah sendiri nak. Itu loh suara Tuhan teman-temanku. Kedamaian, kenyamanan, comfortable, itu akan kita rasakan. Media yang ketiga, keadaan. Maksudnya keadaan itu kayak gimana? Aku kasih implementasi, aku kasih contoh yang simpel. Contoh, Noel adalah orang yang sangat suka yang namanya kuliner. Aku pergi ke kota A, tujuanku apa? Kuliner. Pergi ke kota B, tujuanku apa? Kuliner. Dan yang paling Noel suka adalah kuliner yang berbau-bau manis. Sekarang gak kerasa. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan baru kerasa. Sakit.
tes gula darah tinggi. Di situ baru kita ngerasa, loh, aku sudah berlebihan ini. Di situ suara Tuhan tuh bisa terdengar juga. Nak, kamu terlalu berlebihan. Nak, kamu gak menjaga kesehatanmu. Siapa di sini yang suka makan? Yang hobinya kuliner? Gak ada yang mau ngaku? Gak ada yang mau ngaku? 1, 2. Banyak juga ya. Ya aku berdoa supaya kita sama-sama punya hikmat. Supaya kita punya hikmat untuk memilah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan sehat buat kita. Amin. Lanjut, media yang keempat. Lingkungan kita. Nah, ini paling penting teman-teman. Berbicara soal lingkungan. Kita di sini punya lingkungan baik Cornerstone maupun BYC. Lingkungan ini berbicara soal apa teman-teman? Berbicara soal sharing yang membangun. Di BYC, kita bisa sharing satu sama lain. Aku di BYC sharing Kak, mujizat Tuhan, karya Tuhan dalam hidupku. Aku yang mendengarkan. Wah, aku belum mengalami itu. Aku mau mengalami hal itu pribadi. Aku mau mengalami itu sendiri. Aku mau merasakan karya Tuhan itu sendiri dalam kehidupanku. Kalau kita sering mendengarkan sharing teman-teman kita akan semakin peka sama Tuhan. Iman kita akan semakin baik. Terbangun. Ayo teman-temanku, ini media-media yang bisa kita ambil untuk mendengarkan, untuk bisa lebih peka sama suara Tuhan. Nah, kita sudah tahu medianya, terus karakter suara Tuhan itu yang seperti apa sih? Kita tahu itu suara Tuhan atau itu suara iblis. Apa cara membedakannya, Kak? Kayak tadi aku kasih contoh, aku melihat cewek yang lebih cantik daripada pacarku. Naluri bro, manusia, laki-laki. Siapa yang gak suka sama cewek yang lebih cantik? Gak ada lah. Pasti akan sekejap melirik. Wah, gila. My Juliet. Oh yes. Jodohku. Wah. Kalau kita melihat hal yang lebih baik daripada yang kita punya, pasti kita akan lebih memilih yang lebih baik. Gak mungkin gak, itu naluri manusia. Yuk kita sama-sama lihat karakter dari suara Tuhan itu yang seperti apa. The voice of God. Nah ini, yang pertama, suara Tuhan itu pasti akan menimbulkan rasa comfort. Aku kasih contoh yang paling gampang deh. Aku nanti kasih contoh semuanya ini pasangan ya. Hal yang kita alami gitu, buat anak-anak muda. Comfort, nyaman. Kalau teman-teman, gini, aku kasih pertanyaan. Teman-teman lebih nyaman berada di keluarga teman-teman atau lebih nyaman berada di sebelah pacarnya teman-teman? Jujur. Kadang itu kita lebih merasa nyaman di pacar kita ketimbang di keluarga kita. Ya atau ya? Itu hal yang perlu kita pertanyakan teman-teman. Kenapa kok bisa hal seperti itu? Tetapi kita kalau balik ke poin ini, comfort ini teman-teman. Kalau kita tahu suara Tuhan itu seperti apa, di endingnya atau bahkan waktu kita mendengarkan suara Tuhan itu, baik medianya tadi dalam firman Tuhan, baik dalam puji-pujian kita, baik dalam lingkungan kita, situasi kita atau media yang lain tadi, kita akan merasakan nyaman. Aku nyaman nih sama pasanganku yang sekarang. Setiap aku mendengarkan suaranya, saat aku sleep call sama dia, wah, aku merasakan keteduhan di dalam hatiku. Wah, luar biasa. Makanya sering-sering sleep call ya. Lanjut. Truth, kebenaran. Selain rasa nyaman nih teman-teman, suara Tuhan ini pasti berdasarkan kebenaran.
Ini berlandaskan apa? Alkitab. Firman Tuhan lagi. Kadang kebenaran itu bisa pahit buat kita. Kadang kebenaran itu bisa menyenangkan kita. Tetapi satu hal yang baik belum tentu benar. Tetapi hal yang benar, endingnya pasti akan baik buat kita. Contoh kita berbohong sama pacar kita. Aku berbohong untuk menutupi dia supaya dia nggak sedih. Tetapi kalau kita tumpuk kebohongan itu, teman-teman. Pada akhirnya pacar kita akan mengetahui kebohongan kita. Siapa sih di sini yang suka dibohongi? Siapa yang suka dibohongi? Gak ada kan? Gak ada orang yang suka dibohongi. Lebih baik kita ngomong di awal kebenarannya seperti apa. Supaya pacar kita bisa memilih, bisa memilah, bisa filter. Sama seperti suara Tuhan ini. Suara Tuhan pasti landasannya itu kebenaran. Suara Tuhan gak akan lepas dari namanya firman Tuhan. Firman Allah, Alkitab. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengetahui kebenaran itu? Bacalah Alkitab. Sering-seringlah kita ke BYC. Sharing satu sama lain. Yang ketiga, love. Ini kata-kata anak-anak muda banget nih. Love. Biasanya sambungannya sama love language. Ada berapa sekarang love language? 5. Terakhir aku baca itu ada 6 kalau nggak salah. Ada satu penelitian yang bilang ada satu lagi love language. Aku lupa, nanti coba teman-teman bisa cari di internet. Tapi berbicara soal love ini teman-teman. Cinta. Kalau di kepercayaan kita, di Kristen, itu berbicara soal kasih. Suara Tuhan yang kita dengarkan, yang ada di dalam hati kita ini, yang bergejolak di hati kita ini, pada akhirnya akan menimbulkan kasih. Yang keempat, inspires. Bacanya inspires ya, benar ya? Suara Tuhan ini teman-teman, itu pasti akan menginspirasi kita. Suara Tuhan ini akan menjadi motivasi kita untuk melakukan hal yang benar. Step demi step, langkah demi langkah. Walaupun terlihat kita terseok-seok. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita bisa peka sama suara Tuhan. Suara itu akan menginspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang benar lagi. Aku cepat aja ya. Free. Bebas. Biasanya firman suara Tuhan ini akan menimbulkan suatu perasaan bebas. Sama seperti kita waktu menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita. Mungkin di saat itu kita merasa belenggu, problem kita, cobaan kita berat. Tapi di saat suara Tuhan ini ngomong ke kita, nak kamu gak sendiri. Itu rasanya plong gitu loh. Kayak pacarmu ngomong, gak apa-apa jangan bingung soal nikah. Yang penting kita jalanin bareng-bareng dulu. Itu kalau cowok itu rasanya ayem gitu. Rasanya oh iya, berarti cewekku mau support aku. Di situ kan cowok kan pasti akan menginspirasi cowoknya kan. Oh aku akan lebih giat lagi untuk bekerja. Aku akan lebih giat lagi untuk mencari cuan. Itu akan menimbulkan kelegaan, rasa bebas. Dan yang keenam, damai. Karakter suara Tuhan ini pasti akan memberikan damai sejahtera dalam setiap hati kita. Hampir sama seperti bebas. Tetapi rasa damai ini akan lebih dalam lagi teman-teman. Nah, kita sudah tahu karakter-karakter dari suara Tuhan ini.
Kemudian muncullah suatu pertanyaan. Bagaimana supaya kita itu bisa peka? Ya apa sih Kak caranya kita peka sama suara Tuhan itu sendiri? Yuk kita mau sama-sama buka. Kita baru masuk ayat ya teman-teman. Ini baru pembukaan ya. Kira-kira setengah jam atau 45 menit lagi baru selesai. Jadi harap bersabar. Yuk kita buka ayatnya di Yohanes 10 ayat yang ke-20. Yohanes 10 ayat ke-4. Yohanes 10 ayat 4. Kita sama-sama baca ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Di layar ada, jadi nggak usah buka HP. Kalau yang mau buka Alkitab juga nggak apa-apa. Kita baca bareng-bareng. Yohanes 10 ayat 4. 3, 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia akan berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Amin. Poin pertama, gimana caranya supaya kita itu bisa peka sama suara Tuhan? Kita garis bawahi kata-kata mengikuti dia. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Berbicara soal mengikuti dia itu teman-teman. Berbicara soal ketaatan kita. Bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Taat. Taat ini gak main-main loh teman-teman. Taat ini gak cuman kita hanya mendengarkan. Tetapi kita melakukan. Taat ini gak cuman kita, ya. Tapi kita melaksanakan. Kita bisa belajar dari Abraham. Siapa di sini yang gak tahu kisah Abraham yang hampir mengorbankan anaknya. Yang rela mengorbankan anaknya karena dia taat sama Tuhan, Allah. Di Kejadian 22 itu, Abraham itu mendengarkan suara Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Apa yang dia lakukan? Dia langsung berjalan teman-teman. Dia nggak tahu tujuannya kemana. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi. Oke Tuhan. Tuhan ngomongkan, nanti tak kasih tahu di mana tempatnya. Pokoknya pergi dulu. Coba kalau kita yang sekarang gimana? Sing jelas dulu, kamu itu mau kemana? Baru kita jalan. Biasanya konflik anak-anak muda ini. Kita makan yuk. Kemana? Apa jawabannya biasanya ceweknya? Terserah. Terus ya apa? Kita harus ngapain? Terserah. Kita makan sate yuk. Nggak mau sate berminyak. Terus mau makan apa? Jawabannya? Terserah. Itu loh teman-teman. Kita harus contoh Abraham ini. Gimana ketaatan dia itu sangat luar biasa sama Tuhan kita. Yang mau taat lebih lagi sama Tuhan, boleh kita angkat tangan yuk. Siapa yang mau taat sama Tuhan? Kita kasih tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan kita. Aku tadi sempat ngomong, gak cuman kita sebagai pendengar-pendengar ya. Kita juga melakukan, berbicara soal taat. Kita buka ayatnya di Yakobus 1 ayat 22 sampai 33. Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Kita baca bareng-bareng ya. Boleh dibukakan Kak ayatnya? Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Oke, bareng-bareng ya. 3, 4. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Berbicara soal ketaatan nih teman-teman. Di ayat ini sudah disebutkan dengan jelas. Kalau kita mau taat sama Tuhan kita, Tuhan Yesus, jangan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Poin yang kedua, selain taat,
Apa yang membuat kita bisa peka sama suara Tuhan? Kita balik ke ayat tadi ya, Yohanes 10 ayat 4. Kita garis bawahi kata-kata karena mereka mengenal suaranya. Kita garis bawahi mengenal ya. Kata mengenal ini dalam loh teman-teman. Kita pasti sudah sering mendengar hal ini. Mengenal itu lebih dalam daripada tahu. Kita nggak cuma tahu, tapi kita mengenal. Ya apa caranya kita taat kalau kita nggak kenal sama Bapa kita? Kenali Tuhan Yesusmu seperti apa. Kenali kemauannya seperti apa. Kenali kehendaknya seperti apa. Gimana caranya kita bisa kenal sama Tuhan kita? Gak lain, gak bukan. Tolong gak slide-nya. Caranya kita supaya bisa kenal sama Tuhan Yesus kita. Yang pertama, kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Ini akan terus aku gaungkan ya teman-teman. Sering-seringlah untuk membaca firman Tuhan teman-teman. Sering-sering renungkan firman Tuhan. Tanamkan itu di hati kalian. Di hati kita masing-masing. Jadikan itu budaya untuk kita sering membaca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu banyak sekali ada teguran. Ada nasihat. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di firman Tuhan. Yang kedua, selain kita sering membaca firman Tuhan, ya komunikasi sama Tuhanmu. Ngomong sama Yesus itu ngomong. Tuhan maumu apa? Aku sudah bergerak seperti ini, aku sudah mengikuti semua kehendak-Mu, tapi kok aku mau kasih hal seperti ini? Sebenarnya maumu apa? Komunikasi Komunikasikan itu sama Tuhan. Baik-baik. Kita ngomong, Tuhan maumu apa? Tuhan mau apa buat kehidupanku? Nanti loh suara Tuhan akan kedengaran. Ini loh nak, kalau kamu mau ngambil opsi A, dampakmu ini loh. Itu akan merusakmu. Kalau kamu gak putus sama orang ini, iya ini orang ini. Mungkin kamu gak akan bisa berkembang. Atau mungkin kamu putus dulu nak sama ini. Nanti di depan loh. Kalau kamu bisa mengembangkan dirimu, kamu akan diberikan pasangan yang sepadan. Amin. Amin. Kalau kita sudah peka sama suara Tuhan, teman-teman. Kita harus tahu juga hal-hal apa saja sih yang membuat kita ini gak peka lagi sama suara Tuhan. Next Kak. Hal-hal yang bisa membuat kita gak peka sama suara Tuhan. Yang pertama, yaitu dosa. Ada dua hal teman-teman. Dosa dan tidak fokus. Kita tahu ibarat dosa itu adalah jurang yang sangat dalam. Jurang yang sangat lebar. Hal yang sangat menjadi hambatan kita untuk bisa mendengar atau bisa fokus sama suara Tuhan, yaitu dosa. Kayak gimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik kalau ada jurang dosa yang menghalangi kita? Kayak Tuhan ngomong, nak, apa Tuhan? Gak bakal bisa kedengaran dengan baik. Gak akan bisa. Bukan berarti kalau kita berdosa, kita gak mau datang sama Tuhan. Enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi ada baiknya kita preventif. Kita menjagai diri kita supaya kita itu jauh dari dosa. Supaya jurangnya ini semakin kecil gitu loh. Ada stepnya, step demi step, kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin kenal sama Tuhan. Di situ kita akan lebih peka lagi sama suara Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, jurang itu akan semakin jauh lagi. Kita gak bisa terlalu peka lagi sama Tuhan. Yang kedua, tidak fokus. Tidak fokus ini sama kayak aku waktu minta teman-teman buat tutup telinga ya. Aku kasih ilustrasi waktu di bandara. Kalau di bandara nih teman-teman, kan biasanya ada pengumuman kok, mau boarding atau mau apa gitu. Kan suara di bandara itu rame loh, buising.
Terus gimana caranya teman-teman tuh bisa mendengarkan pengumuman yang disiarkan? Ya apa caranya? Fokus. Fokus teman-teman. Kalau kita nggak fokus sama suara pengumuman itu, ya kita akan kelewatan pesawat. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan kita, ya apa caranya kita bisa mendengarkan kehendak-Nya? Ya apa caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya apa caranya kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa buat kehidupan kita? Ayo teman-teman, kita mau sama-sama belajar fokus lagi sama Tuhan. Aku ada kata-kata terakhir, kata-kata yang bisa menjadi renungan kita untuk pulang nanti. Aku undang teman-teman musik buat maju ke depan. Tim PAW buat maju ke depan. Ini kata-kata yang bisa buat kita renungan. Bisa kita renungkan buat ke depan nanti. Kata-katanya seperti ini. Jangan biarkan gangguan luar mengaburkan pendengaran kita terhadap suara Tuhan Yesus. Jangan biarkan gangguan luar mengaburkan pendengaran kita terhadap suara Tuhan Yesus. Jangan biarkan kesibukanmu ini merebut fokusmu terhadap Tuhan. Jangan biarkan pekerjaanmu ini merebut fokusmu dari Tuhan. Jangan biarkan setiap kegiatanmu ini yang membuat kalian sibuk, itu membuat fokus kalian tuh hilang dari Tuhan. Ayo teman-teman, sore malam hari ini kita mau sama-sama belajar buat tetap keep fokus sama Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa peka sama suara Tuhan. Taat dan juga kenali Tuhan Yesusmu. Seperti apa? Amin. Yuk, aku mau berdoa buat teman-teman. Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami kembali ditegur, kami kembali diingatkan, supaya kami harus terus selalu fokus kepadamu. Kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan, kami tidak ingin disibukkan dengan kegiatan. Kami tidak hanya ingin memikirkan pekerjaan saja, tetapi kami juga harus tetap selalu fokus terhadap-Mu. Kami mau lebih peka lagi atas suara-Mu Tuhan. Sebab suara-Mu ini akan menimbulkan damai sejahtera. Suara yang akan kami dengar ini akan menimbulkan sukacita, cinta, kasih. Yang hanya kami peroleh karena-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman di tempat ini. Supaya teman-teman di tempat ini tidak hanya menjadi pendengar-pendengar akan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi kami yakin dan percaya benih-benih firman-Mu ini dapat tumbuh dan dapat menjadikan berkat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Yang mau sama-sama lebih fokus sama Tuhan, kita berkata, amin. Selamat sore teman-temanku, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup.
Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Saya undang teman-teman untuk kita sama-sama berdiri. Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita persiapkan roti perjamuan kita. Mari kita sama-sama angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita taruh cawan, kita sembah Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan.
panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Berseru Tuhan padamu Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Hanya mau memanggil namamu saja Bapa. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Tepuk tangan yang paling indah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada sore malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami bisa diberi kesempatan untuk kami bisa memperingati Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang sungguh tidak layak ini sudah Engkau buat layak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan pada sore malam hari ini. Yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami bisa fokus Tuhan kepada suara-Mu Tuhan. Untuk bulan ini Tuhan kami mau fokus belajar Tuhan untuk mengenal suara-Mu lebih lagi ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Supaya kami tidak salah mendengar. Supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Supaya kami tidak salah dalam mengikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hamba-Mu Tuhan, Kak Noel Tuhan yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan beliau Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang bertugas pada sore malam hari ini ya Bapak. Mulai dari teman-teman WL, singer, pemain musik, tim kreatif, asyar, multimedia, sound, semua Tuhan. Dan juga untuk para jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hadir bukan sekedar rutinitas kami Bapa. Tapi kami hadir di tempat ini karena kami mau mencari Engkau. Karena kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Untuk gereja Betani ini Tuhan. Di mana kami beribadah Tuhan. Kau yang sertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra, untuk youth pastor kami Tuhan Kau pilih ya Bapak. Kau yang pakai mereka ini Tuhan, untuk membimbing kami semua Tuhan, untuk kami bisa lebih lagi cinta akan Kau Tuhan. Kau pakai Tuhan mereka ya Bapak untuk mengajarkan kami Tuhan, apa yang sudah firman Tuhan sampaikan Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau yang tetap sertai kami, Kau tetap lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan garam dan terang. Dan biar Tuhan Kau yang perkumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan. Dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang mau lebih berapi-api lagi Tuhan. Dan kami yang terus haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan.
Oh ramatakara la 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 bashana kara la la la. Oh ramatakara la 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 bashakara la 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 bashana la 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 la. Teman-temannya dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.
sweet.